Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai prinsip keuangan berdasarkan firman Tuhan, ya. Nah, mari saudaraku, banyak orang tidak mengerti atau mengerti juga, tapi tidak menjalankan prinsip keuangan secara benar, sehingga mereka mengalami kesulitan. Ya, bisa juga mereka akhirnya salah memandang keuangan, ya sedemikian sehingga mereka menjadi seperti yang diperingati oleh Tuhan supaya jangan menjadi hamba uang, tapi akhirnya jadi jatuh menjadi hamba uang. Ya. Nah, oleh karenanya saya rindu kita boleh belajar prinsip keuangan supaya kita tidak terus terjebak dalam kesulitan keuangan atau malah kita menjadi hamba uang. Ya. Nah, jadi uang bisa menjadi hamba yang baik, tapi juga bisa menjadi musuh yang jahat. Karena uang orang bisa menjadi tambah baik, tetapi karena uang pula orang bisa menjadi jahat. Dan firman Tuhan betul-betul memperingatkan bahaya dari cinta akan uang, ya, cinta uang. Ya. Nah, apa prinsip firman Tuhan yang harus kita jalankan supaya kita tidak terjebak kedua kepada kedua yang tidak kita inginkan ini, ya, hamba uang atau malah kita terjebak dalam kesulitan keuangan, ya. Nah, firman Tuhan yang saya mau bagikan ya didasarkan oleh Ibrani 13 ayat 5, ya. Ibrani 13 ayat 5, demikian firman Tuhan. Saya senang sekali ayat ini, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ini juga saya senang kalau lihat dari terjemahan message, the message, ya. Nah, the message buat begini, ya. Don't be obsessed with getting more material things. Be relaxed with what you have. Since God has assured us, I will never let you down, never walk off and leave you. Ya, jadi jangan terobsesi untuk mendapatkan lebih banyak barang-barang materi. Santai saja dengan apa yang Anda miliki. Karena Tuhan telah meyakinkan kita, ya, aku tidak akan pernah mengecewakanmu, tidak akan pernah meninggalkanmu. Nah, saya walaupun sudah sering kali membagikan ayat ini, baik dalam khotbah renungan, tetapi setiap kali saya merenungkan ayat ini, saya mendapatkan selalu prinsip-prinsip yang baru dari Tuhan. Nah, saya mau membagikan ada 5 prinsip yang sangat utama dari firman Tuhan ini. Jadi yang pertama adalah prinsip cukup. Ayatnya berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan memang hidup ini di dalam Tuhan, ya sebenarnya kita harus membangun kehidupan dengan rasa cukup. Ya, saudaraku, ya lihat Tuhan Yesus mengajari kita berdoa, berilah makanan kami secukupnya. Ya, jadi kita harus bangun sikap syukur dan menerima berkat Tuhan tanpa serakah, tidak diperbudak oleh keinginan. Nah, cukup bukan berarti miskin, hidup kita harus miskin gitu, bukan juga, ya. Tetapi ada batas dari keinginan kita, ya. Nah, kecukupan bukan pula berarti tidak boleh bekerja keras atau uang jadi banyak, enggak, bukan itu, ya. Tetapi poinnya adalah
tidak membiarkan kekayaan itu menjadi pusat hidup kita atau sesuatu yang kita kejar, itu bukan. Nah, 1 Timotius 6 ayat 6 dan 8 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi kita harus, prinsip pertama di dalam Tuhan ini adalah prinsip cukup, rasa cukup. Nah, yang kedua adalah prinsip kita harus betul-betul berhati-hati terhadap ikatan cinta uang. Ya, uang bukanlah akar segala kejahatan, tetapi cinta uang. Ya, cinta uang ini, ya, uang itu nggak masalah, banyak uang nggak masalah, ya. Tetapi cinta uang membuat hati manusia itu bisa berpaling dari Tuhan. Karena cinta akan uang bisa membuat dia banyak dosa. Ya. Oleh karenanya Ibrani 13 ayat 5 memperingatkan supaya kita jangan hamba uang. Artinya hidup jangan dikendalikan oleh harta, oleh keinginan. Ya. Jangan terobsesi katanya dengan banyak materi. Jadi bahayanya 1 Timotius 6 ayat 10 karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena memburu uanglah ya orang jatuh ke dalam banyak dosa. Ya. Nah, itu prinsip yang kedua, harus hati-hati kita. Ya. Bagaimana kita mengontrol keinginan kita supaya kita ya tidak jatuh ke dalam cinta uang. Nah, yang ketiga adalah prinsipnya harus memulai ya keuangan yang sehat itu memulainya dari iman. Ya. Matius 6 ayat 33 katakan kan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi banyak orang memulainya dengan materi. Dia akan berkata, aku akan baik, aku akan rajin ke gereja kalau seandainya uang saya cukup, saya akan memberi kalau uang saya cukup, nah, saya akan memberi persembahan, saya akan jadi semua yang baik, semua yang rohani itu kalau jasmaninya selesai. Itu kira-kira. Tetapi Alkitab nggak mengajarkan begitu. Selalu memulainya dari iman. Cari dulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Jadi prinsip keuangan orang percaya dimulai dari keyakinan bahwa Allah pasti memelihara. Ya, tadi firman Tuhannya katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya. Jadi ini menjadi dasar untuk kita tidak khawatir sampai-sampai burung saja dipelihara. Bunga saja didandani begitu rupa. Kita lebih berharga dari itu. Wow, sampai Tuhan berkata begitu. Jadi kita harus betul-betul percaya bahwa Allah memelihara kita. Nah, jadi dimulai dari iman, dimulai dari mengutamakan Tuhan. Itu dahulu untuk kita bisa melihat keuangan kita sehat. Nah, yang keempat adalah ya, prinsip kepemilikan bukanlah segalanya. Ya, memang hampir semua ya membutuhkan uang, itu benar. Tapi uang bukanlah segalanya. Kepemilikan bukanlah segalanya. Nah, memang dunia kita menilai keberhasilan itu dari harta. Tetapi Ibrani 13 ayat 5 itu menekankan. Nah, ini nih, saya dapat, saudaraku yang baru saya dapat ketika membaca ayat ini ya, bahwa kehadiran dan janji Tuhan jauh lebih berharga dari semua materi itu. Itu sebabnya dia katakan jangan terobsesi dengan kepemilikan,
dengan banyak harta, tetapi ya Tuhan sudah menjanji dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, karena kehadiran janji Tuhan itu jauh-jauh lebih berharga dari semuanya itu. Mengapa ia katakan, aku tidak meninggalkan engkau? Karena kehadiran Tuhan, janji Tuhan, jauh lebih berharga daripada semuanya kekayaan itu. Hidup ini yang hal kedua, hidup ini lebih berarti, lebih berharga daripada kekayaan. Yaitu apa dalam hidup ini? Tentu kalau cuma hidup tanpa keselamatan, tanpa memiliki keyakinan hidup yang kekal, tidak berarti. Karena ya kita sementara saja di sini. Jadi hidup ini lebih berarti daripada semua kekayaan karena hidup kita adalah hidup dalam keselamatan dan memiliki hidup yang kekal. Karenanya fokuslah pada kekekalan. Investasi terbaik adalah dalam kerajaan Allah. Ya. Matius 6 ayat 19, saudaraku, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di bumi ngengat dan karat ya menghabisinya, tetapi di sorga dia tetap terpelihara. Ya. Yang kelima, nah ini prinsip memberi adalah keuangan yang sehat. Tanda kita keuangan kita ya berpedoman kepada firman Tuhan atau keuangan kerajaan Allah, saudaraku ya. Orang yang tidak terikat pada uang, ini nih, yang tidak cinta akan uang, akan lebih mudah memberi. Kenapa? Karena dia sadar itu bukanlah hal yang utama. Keuangan ini bukan yang menjadi prinsip yang utama, saudaraku ya. Ya, tapi kerajaan Allah yang utama. Yang kedua, dalam memberi ini tidak tunggu banyak uang. Ya, makanya ini saya buat gambarnya nih. Janda miskin katanya yang memberi persembahan. Memberi kepada sesama dan pekerjaan Tuhan adalah bukti nyata bahwa uang bukan tuan dalam hidup kita. Kalau kita mau memberi ya dalam semua tingkatan kita, apakah kita uangnya banyak, sedikit, sedang gitu, semuanya tanda bukti bahwa ia bukan tuan, bahwa uang bukan tuan dalam hidupnya adalah suka memberi. Karena memang saudaraku ini firman Tuhan, ya Tuhan itu memberikan kepada kita berkat, ya itu berkatnya adalah benih dan roti. Ya, roti untuk kita makan berarti untuk kebutuhan kita, tetapi juga benih, taburan yang harus kita tabur, saudaraku. Ya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi, saudaraku, ini kira-kira prinsip keuangan supaya kita jangan terjebak dalam terus saja berkekurangan, merasa kurang, ya, atau malah menjadi hamba uang. Ya, jangan dikira menjadi hamba uang kalau uangnya banyak, tidak. Justru hamba uang itu artinya uang menjadi prioritas utama dia, kebutuhan menjadi prioritas utama dia. Oleh karenanya kita harus bangun rasa cukup. Uang bukan segalanya, kepemilikan bukanlah segalanya, ya. Tetapi kehadiran Tuhan, janji Tuhan itu menjamin. Mari kita membangun rasa cukup, mari kita juga memiliki sikap untuk memberi. Memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, memberi, mendukung pekerjaan Tuhan. Sebenarnya menandakan bahwa kita
tidak menjadi hamba uang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.